narasumber dari BPGB untuk segera saja melaksanakan submit supaya ya target peserta di Provinsi Jawa Tengah umumnya, khususnya di Kabupaten Boyolali bisa terlihat partisipasinya untuk kegiatan Jambore ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengembangkan potensi, untuk bisa berkolaborasi, berinovasi atas apa yang telah panjenengan laksanakan sehari-hari, dan praktekkan sehari-hari dalam rangka mendidik, memajukan pendidikan Kabupaten Boyolali ini. Jadi saya harap rekan-rekan guru, rekan-rekan tenaga pendidikan di khususnya yang ikut dalam Google Meeting pada siang hari ini bisa langsung ikut berpartisipasi, karena ini adalah sekali lagi adalah momen yang sangat langka, karena hanya nanti apa yang akan kita laksanakan ini diharapkan untuk bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Boyolali ini. Dan harapan kami dari bidang WPTK mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, monggo segera saja ya Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi aktif untuk Jambore GTK Hebat ini, dan semoga apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita upayakan ini akan menjadi suatu manfaat yang berguna, mendukung untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Boyolali khususnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat berpartisipasi, tetap semangat. Monggo, ini ajang yang sangat baik untuk Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan kehebatan jenengan untuk berinovasi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Boyolali. Saya kira tidak banyak dari saya, mungkin nanti yang secara lebih mendalam, secara lebih luas, secara lebih lengkap akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Dan saya terima kasih atas fasilitas kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, membawa sekali lagi membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Boyolali. Nah, kira demikian. Ada mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dari saya. Monggo silahkan dilanjutkan. Dan lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang disampaikan oleh Bapak Kabid BPTK kepada Bapak Haji Swinarno SEMM, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dan tentang diseminasi peningkatan keterampilan pembuatan naskah dan video praktik baik kepada Bapak Widodo SPD, kami haturkan. Cek suara saya bisa masuk Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Mohon maaf tadi suaranya Bu Binti kecil sekali, ya saya sendiri kurang begitu jelas. Sakit Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kuswinarno selaku Kabid PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Tapi ini saya Stafnya yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ada Bapak pengawas se-Kabupaten Boyolali yang juga sudah hadir di ruang ini. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpus dan sebagainya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita tak ketinggalan Bapak Ibu narasumber hebat yang kemarin sudah mengikuti kegiatan sosialisasi Jambore GTK Hebat di BPKP, dan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sosialisasi kepada Bapak Ibu se-Kabupaten Boyolali. Ini mohon maaf Bapak Ibu, untuk tempat saya ini sinyalnya kurang begitu bersahabat, mungkin untuk tampilannya kurang maksimal ini. Saya harus menggunakan dua device untuk bisa presentasi dan bisa untuk komunikasi. Untuk presentasi saya bisa muncul Bapak Ibu di layar share screen-nya. Muncul, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masih? bisa. Sampun. Sosialisasi Jambore GTK Hebat 2024 Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa Kabupaten Boyolali sudah mendaftar 75 orang, namun yang sudah submit itu ada 5 orang, ada salah tadi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini Bapak Ibu guru bisa mengajukan sebanyak-banyaknya, ya, dimotivasi kepada teman-teman yang ada di unit kerjanya masing-masing ini bisa dimaksimalkan. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir, ya, di kolom chat tadi sudah saya sematkan juga. Saat ini yang sudah mengisi ada 97, ya, 97 yang mengisi daftar hadir. Kemudian untuk pemilihan rencana kategori ini sudah ada dedikatif, itu ada 14 orang, kemudian inovatif ada 47, dan komunitas belajar ada 36. Ini luar biasa, dan nanti bisa segera terselesaikan. Nah, sementara untuk yang sudah mengumpulkan ini yang banyak, ini pertama dari Ampel, ini sudah, kemudian dari Kemusu ada 9, Ampel tadi 9, kemudian Selo juga 9. Ya, ini sementara yang sudah mengumpulkan. Maksudnya sudah mengisi, ya, mengisi rencana dalam mengikuti kegiatan Jambore. Kemudian Bapak Ibu perlu sampaikan pengertian Jambore GTK Hebat, ya. Jambore GTK Hebat ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK dalam rangka perayaan besar untuk memperingati Hari Guru Nasional (HGN) sebagai bentuk penghargaan bagi para guru, tenaga pendidikan, dan seluruh Indonesia yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta memberikan penghargaan kepada komunitas belajar inspiratif dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Kegiatan ini pada tahun 2023 ini juga sudah diselenggarakan dengan nama apresiasi. Namun untuk beberapa hal ada kategori yang mungkin di tahun 2023 ini tidak ada. Nah, untuk tahun 2024 ini diadakan.
ya, misalnya di penghargaan di komunitas ya, kemudian juga kategori di pemilik, kemudian ada tenaga pendidikan dan tenaga perpus, ya, lab dan sebagainya. Itu ada hal yang baru. Nah, ini kesempatan yang luar biasa, nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian untuk tujuan dalam Jambore GTK Ibarat ini memantik proses belajar antar guru dan tenaga pendidikan untuk saling menginspirasi satu sama lain. Kemudian bisa memberikan penghargaan dan pengakuan kepada guru dan tenaga pendidikan yang telah berinovasi dan berdedikasi tinggi dalam proses pembelajaran, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang berikutnya memberikan penghargaan kepada komunitas belajar inspiratif dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Kemudian yang terakhir menjadi sarana pertemuan yang menyenangkan antara guru dan tenaga pendidikan dari berbagai daerah yang berprestasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan tingkat nasional. Dan nanti Bapak Ibu akan disaring ya. Untuk BPGB nanti akan menyaring sama di cari 10 besar, nah kemudian nanti ada wawancara, kemudian ada pembinaan, dan itu nanti akan dicari lagi menjadi satu per kategori yang nanti akan mewakili tingkat nasionalnya, mewakili dari Jawa Tengah. Nah, untuk Kombel, ya, Kombel ini termasuk program yang baru ya untuk di Jambore ini, pemberian apresiasinya. Nah, ini yang mendaftar adalah tim, ya, satu Kombel ini ada 3 tim maksimalnya. Ada kepala sekolah dan guru ataupun tenaga pendidikan. Kemudian prinsip Jambore GTK Ibarat ini autentik, yaitu portofolio peserta karya asli milik guru dan tenaga pendidikan berdasarkan pengalaman nyata yang telah dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu mengumpulkan portofolio praktek baik yang sudah dilakukannya. Misalkan seorang pengawas, ya tentunya di dalam pendampingan, kalau ada sekolah-sekolah ini sudah membuat dokumen-dokumen ya, baik itu video, foto, kegiatan, ataupun kegiatan-kegiatan administrasi yang lainnya yang sudah dipersiapkan. Nah, ini tinggal menghimpun gitu atau datanya. Kemudian kolaboratif, ini memantik proses belajar secara kolektif sebagai komunitas untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat portofolio ini tentunya bisa bekerja sama ya dengan guru ataupun tenaga pendidikan yang lain. Kemudian berbagi, ini mendorong guru dan tenaga pendidikan untuk menyebarkan praktek baiknya kepada rekan sejawat dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki praktek baik, kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya guru itu sudah membuat inovasi, jadi inovasi pembelajaran ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi diharapkan nanti bisa dipubliskan, ya, sehingga orang lain ini akan tahu, ya, dan bisa memanfaatkan apa yang sudah menjadi inovasinya. Kemudian bermakna, ini membangun proses belajar yang reflektif dan relevan sesuai dengan tugas masing-masing pendidik dan tenaga pendidikan, serta mendapatkan solusi yang implementatif untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Jadi proses pembelajaran ini nanti bermakna ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, mungkin bisa menjadikan referensi untuk orang lain. Kemudian kegiatannya ini menyenangkan, memfasilitasi guru dan tenaga pendidikan untuk menyebarkan praktek baiknya sehingga berdampak memperluas transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, Pak Widodo, mohon maaf Pak Widodo, untuk apa itu presentasinya atau share screen-nya belum muncul itu Pak? Aduh.
Mohon maaf Mbak Irma, bisa bantu Mbak ini sinyal saya yang di ini. Oke, Pak, siap, guys. Kedap, guys, saya bantu share screen. Kedap. Kalih gambare Pak Wit kok miring-miring nggih. Miring ini. Ini pakai HP masalahnya, Bu. HP-nya saya. Kula kinten nek dereng dahar siang. Kalau begini Sampun Pak Wit. gimana Pak Irma? Sudah muncul belum? Kedap. Sudah, Pak. Oh iya. Sampun. Oke, saya ya. Sampun, monggo. Ya. Saya belum melihat punyanya jenengan tapi Mbak, tidak apa-apa ya. Ini sudah sampai di prinsip Jambore GTK Mbak ya? Oh iya. Bapak Ibu yang lain bisa melihat share screen? Bisa melihat. Tapi mungkin bisa agak diulang ke depannya tadi, Pak. Ini saya nggak kelihatan ini, Mbak. Bisa. Oke. Nanti materinya di-share mawon, Pak. Ya, bisa nanti kita share ya. Oke, kalau Mohon nanti materinya bisa di-share, Pak. Kok malah keluar, Pak Dodo? Mungkin sinyalnya Bapak Ibu. Sampun jangan nggih. Mungkin sinyalnya itu ya, Mbak ya. Sambil dicek kembali barang bawaannya. Pak Wit, halo? Nembe dahar, Bang. Terpental Bu Irma. Oh iya, mungkin karena sinyal Bapak Ibu sampai ke prinsip Jambore sambil menunggu Pak Widodo nggih. Mungkin bisa saya lanjutkan Bapak Ibu. Sudah terdengar nggih suara saya nggih Bapak Ibu? Bu Irma. Sampun Bu Irma. Terdengar Bu. Mohon maaf itu diklik yang hide itu Bu. Sangat jelas. Siap. Nggih, matur nuwun. Ini sambil menunggu Pak Wid, mungkin nanti bisa dilanjutkan Pak Widodo lagi nggih. Jambore. Oke. Saya lanjutkan prinsip yang kelima yaitu menyenangkan Bapak Ibu, jadi memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan untuk menyebarkan praktik baiknya sehingga berdampak memperluas transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang keenam yaitu berdampak dan berkelanjutan, adanya Jambore GTK ini mampu memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan untuk menyebarkan praktik baiknya sehingga tentu saja Bapak Ibu berdampak memperluas transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Oke Bapak Ibu, mari kita pahami terlebih dahulu kategori Jambore GTK hebat nggih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu masuk ke SIM Jambore GTK hebat akan ada 3 pilihan nih Bapak Ibu ya. Baik seluruh di sini pemangku pendidikan yang ada baik dari unsur kepala sekolah, guru, penilai, kemudian ada laborat dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 kategori utama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu GTK inovatif Bapak Ibu. Jadi yang ditekankan di kategori GTK inovatif yaitu upaya pembaharuan. Jadi dari kata inovatif ini kan harus ada pembaharuan. Baik itu pembaharuan strategi, inovasi, berbagi, dan juga berkolaborasi. Jadi yang ditekankan adalah strateginya atau inovasi, medianya, ataupun pembelajarannya. Nah ini tentu saja yang diutamakan di sini adalah menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka. Karena nanti Bapak Ibu kalau kita pahami di slide selanjutnya akan ada penilaian bahwa di GTK inovatif ini ada penilaian bahwa harus berbasis teknologi. Oke. Kemudian kategori yang kedua yaitu GTK dedikatif Bapak Ibu. Dari kata dedikatif berarti intinya memberikan apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan yang mencurahkan tenaga
pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Jadi diutamakan nih, misalnya Bapak Ibu sudah dedikasi lama di dalam pendidikan, misalnya sudah menjadi kepala sekolah selama 15 tahun, 20 tahun, ataupun menjadi guru yang lebih dari 10 tahun, itu bisa untuk memiliki GTK dedikatif. Namun Bapak Ibu ini perlu digarisbawahi, dedikatif ini nanti ada komponen yang mana ada penilaian tentang daya tahan. Jadi daya tahan untuk menghadapi tantangan yang ada, misalkan medan yang cukup menantang. Nah, ini mohon diangkat. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami hal tersebut, misalnya di daerah Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, Wonosamudro, yang akses jalannya ini yang misalkan ditempuh dengan jarak yang jauh, cukup sulit. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk kategori GTK dedikatif. Kemudian komunitas belajar inspiratif. Nah, ini Bapak Ibu kategori baru di Jambore GTK, yaitu apresiasi bagi komunitas belajar pada satuan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai fokus belajar, membudayakan kolaborasi, tanggung jawab kolektif, serta berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru dan perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, dalam kategori komunitas belajar inspiratif ini hanya lingkup di satuan pendidikan nggih. Jadi tidak bisa antar sekolah, misalnya KKG, mungkin di komunitas di tingkat kabupaten, komunitas guru penggerak, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi lingkupnya di sini adalah komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu, ini kita kupas tentang GTK inovatif. Mohon maaf, ini Pak Wid belum bergabung kah? Halo Bapak Ibu. Kayaknya Mbak Irma. Belum kayaknya. Maaf ya Bapak Ibu. Belum kayaknya, belum. Belum ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita akan kupas tentang GTK inovatif. Nah, ini Bapak Ibu kategorinya yang bisa mengikuti dari guru jenjang TK, PAUD, kemudian dari guru jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, kemudian pamong belajar dan penilai. Kemudian kepala dari jenjang TK sampai SMA atau SMK, dan juga kepala SLB. Kemudian untuk kategori pengawas, ini pengawas Dikdas, jadi Dikdas, kemudian Dikmensus. Kemudian juga ada apresiasi bagi tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laborat sekolah yang hari ini bergabung dari SMP. Nah, ini monggo yang punya program-program inovatif, misalkan membuat perpustakaan yang bisa diminati oleh peserta didik, bagaimana inovasinya? Nah, Bapak Ibu bisa untuk mendaftar di GTK inovatif. Kemudian juga untuk lulusan PPG Prajabatan, untuk guru lulusan PPG dalam jabatan dan juga guru pamong. Jadi total ini ada 24 kategori Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kita cermati nih topiknya Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengangkat sebuah karya GTK inovatif tapi di luar topik nggih. Jadi ini topik yang sudah disediakan tentang yang pertama yaitu pembelajaran diferensiasi, yang kedua tentang P5, kemudian asesmen pembelajaran, alat permainan edukatif APE untuk guru TK dan pendidik PAUD, mungkin punya alat permainan edukatif yang inovatif Bapak Ibu. Nah, ini bisa nih bagi bunda-bunda guru TK dan PAUD. Nah, ini ya. Kemudian pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka, ini untuk penilai, pendampingan dan pembinaan pembelajaran juga untuk penilai. Kemudian untuk guru Dikdas ini ya, yang pertama yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian yang kedua P5, dan yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Begitu juga untuk guru mensus. Mohon yang mic-nya. Saya nggak disetting jadi rekan penyelenggara, jadi nggak bisa mute teman-teman semuanya di sini ya. Bisa dibaca nanti ya Bapak Ibu ya untuk temanya. Kita lanjut ya. Oke, ini untuk kepala sekolah, di sini tentang topiknya yaitu kepemimpinan pembelajaran, kemudian perencanaan berbasis data, prestasi sekolah, pendampingan dan pembinaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini monggo Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengangkat tema
dalam topik GTK inovatif. Untuk Bapak Ibu pengawas, terima kasih yang hari ini telah bergabung. Topik apakah yang bisa diangkat dalam GTK inovatif? Yang pertama yaitu pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu tentang pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Kemudian untuk tenaga administrasi sekolah, ini tentang bagaimana pelaksanaan administrasi sekolah, inovasi layanan, kemudian kompetensi layanan. Untuk tenaga perpustakaan sekolah, yaitu tentang penata laksanaan perpustakaan, inovasi layanan perpustakaan, prestasi perpustakaan, dan kompetensi tenaga perpustakaan. Monggo yang hari ini bergabung dari staf SMP maupun SD yang punya staf tenaga perpustakaan yang inovatif, nah ini monggo mencoba. Terbuka luas ya Bapak Ibu, kemarin masih sedikit sekali untuk pendaftarnya. Kemudian untuk tenaga laboratorium sekolah, yaitu tentang topiknya pengelolaan laboratorium sekolah, inovasi layanan sekolah, prestasi laboratorium, dan kompetensi tenaga laboratorium sekolah. Oke, nah ini syaratnya Bapak Ibu, ini syarat yang menjadi poin pertama yang harus kita cermati karena dari BPGP menyampaikan bahwa ini yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak dipenuhi maka ya mohon maaf untuk tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang pertama yaitu dilihat dari pengalaman kerja Bapak Ibu, guru pendidik PAUD pada KBTK atau satuan PAUD sejenis, ini untuk jenjang PAUD terlebih dahulu nggih. Nah, saat ini bekerja dengan minimal 1 tahun, ada minimalnya Bapak Ibu. 1 tahun berturut-turut dibuktikan dengan hasil pindai atau scan surat keterangan pimpinan unit kerja atau lembaga dan sudah terdata di Dapodik. Nah, pastikan sudah masuk Dapodik ya Bapak Ibu, minimal 1 tahun. Kemudian untuk kepala sekolah, ini kepala sekolah baik jenjang TK, kemudian pengawas sekolah dan penilik saat ini aktif dengan penugasan minimal 1 tahun Bapak Ibu. Jadi untuk kepala sekolah semua jenjang ya, baik itu jenjang TK atau PAUD, kemudian SD, SMP, kemudian untuk pengawas dan penilik minimal adalah 1 tahun Bapak Ibu, karena nanti saat kita mendaftar sudah mengisi biodata, kita diwajibkan untuk mengunggah SK. Nah itu kan dibuktikan di sana ada tertera bahwa masa kerja kita itu berapa tahun nggih. Jadi minimal 1 tahun nggih Bapak Ibu nggih. Selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan terakhir Bapak Ibu, untuk guru, pendidik PAUD, pamong belajar, kepala TK, kepala sekolah dari seluruh jenjang, pengawas sekolah dan menilik adalah minimal S1 Bapak Ibu dan dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir. Jadi yang pertama tadi mengunggah, nanti di seleksi administrasi yang pertama mengunggah tadi nggih SK penugasan, kemudian yang kedua adalah mengunggah ijazah terakhir, iya minimal S1. Oke. Kemudian syarat yang ketiga adalah Bapak Ibu di sini diberi bold ya, aktif bertugas dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan hasil pindah surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung. Nah, bagaimana formatnya? Formatnya sudah ada di dashboard untuk Jambore GTK ini ya Bapak Ibu, sudah ada formatnya. Kemudian jangan lupa ditandatangani oleh atasan langsung. Kalau untuk guru, kepala sekolah, kalau untuk kepala sekolah ya minimal 2012 itu ya Bapak. Nggih. Peserta yang sudah terpilih sebagai 10 terbaik tingkat nasional pada penghargaan GTK tahun 2022 dan 5 terbaik tingkat nasional pada GTK 2023 tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Jambore karena ini memberikan ruang bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang lain yang belum terpilih ya Bapak Ibu. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori. Nah, misalkan ini kepala sekolah sebagai ini ya penggerak komunitas belajar di sekolahnya. Nah, ini kombel saya di sekolah saya aktif Bu. Ini saya juga pengen nih juga punya praktik baik kepala sekolah. Dua-duanya bisa ikut? Tidak bisa nih Bapak Ibu karena hanya diperbolehkan satu kategori saja. Pilih kombel atau praktik baik kepala sekolah. Nah, kemudian cara selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah mengunggah syarat administrasi ya. Jadi yang pertama tadi SK penugasan, kemudian yang kedua ini adalah
scan ijazah minimal S1, kemudian surat keterangan berkelakuan baik dan juga penggunaan portofolio, format sudah ada ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu harus punya portofolio Bapak Ibu. Nah, portofolionya apa Bu Irma? Jadi di sini portofolionya adalah berupa naskah. Ini wajib ya. Yang kedua punya video praktik baik. Nah, nanti pengen tahu naskah dan video seperti apa sesuai ketentuan apa, nanti simak sampai akhir ya Bapak Ibu nggih. Dan juga dibuktikan bukti dukung lainnya, dan minimal harus sudah didistribusikan. Nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya ya. Pada kategori penghargaan GTK inovatif, portofolio yang dikirim dan dinilai berupa naskah dan video yang memuat minimal satu konten karya baik yang sudah diimplementasikan dan didiseminasikan. Jadi bukan akan punya angan-angan nih Bapak Ibu praktik baik, jangan nih Bapak Ibu, tapi di sini yang sudah benar-benar diimplementasikan di sekolah, bukan ujuk-ujuk saya bikin program baru, waktunya nggak cukup Bapak Ibu. Jadi nanti ada trik and triknya dari Bu Betty ya, bagaimana membuat video. Kemudian yang sudah didiseminasikan. Nah, praktik baik ini pasti punya kebermanfaatan Bapak Ibu. Nah, kebermanfaatan kan tidak hanya di sekolah itu ya, tidak untuk pribadi saja, tetapi harus didiseminasikan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar maksudnya adalah di komunitas belajar yang lebih luas, ataupun di kalangan K3S, di kalangan KKG, di kalangan teman-teman yang lain. Nah, itu wajib didiseminasikan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ketentuan naskah praktik baik. Bapak Ibu, ini sekaligus saya nyambung ke materi saya ya, Bapak Ibu. Ini Pak Wid belum bisa bergabung, jadi. Belum, hujan kemusuh ini Mbak Irma, jadi sinyalnya Pak Wid agak terganggu. Ya. Mohon maaf semua. Mohon maaf, ini saya lanjutkan, nggih, karena ini karena Pak Wid. Iya, Mbak Irma, silahkan. Siap. Siap, Mbak. Oke, Bapak Ibu, di sini ketentuannya naskah praktik baik adalah naskah hasil karya sendiri nggih Bapak Ibu, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jadi bukan mengunduh karya orang lain terus kita edit. Jangan nggih Bapak Ibu, memang benar-benar namanya GTK inovatif kan karya sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian ada ketentuannya, panjang naskah itu minimal adalah 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Jadi kurang lebih 6 sampai 8 halaman. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, nanti akan ada nih jumlah katanya di situ nggih. Pastikan tidak boleh lebih dari 2.000 kata dan minimal ini 1.500 kata. Kemudian naskah meliputi bagian judul. Nah, nanti naskah itu bebas nggih. Yang penting di sini ada bagian identitasnya, mau dibuat format seperti apa, mau dikasih lambang apa, lambang sekolah, lambang Kemendikbud, silahkan Bapak Ibu, tidak ada ketentuan khususnya ya. Yang penting menjelaskan di sana ada judulnya, kemudian ada nama lengkap Bapak Ibu, nggih, kemudian identitasnya, ada sekolah, kemudian di sini ketentuannya juga menyertakan surat atau email aktif yang bisa dihubungi. Kemudian halaman selanjutnya yaitu tentang pendahuluan. Ya, pendahuluan ya gambaran umumnya tentang praktik baik yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Kemudian selanjutnya memuat isi Bapak Ibu. Nah, ini gambaran umumnya dulu nggih, isi seperti apa nanti Bapak Ibu. Kemudian mengandung juga penutup dengan gaya penulisan bebas Bapak Ibu. Nah, di sini bebas nggih. Kemudian naskah diketik rapi dalam format file Word dengan layout kertas berukuran A4 Bapak Ibu, harus disetting dulu nggih. A4 dengan jarak dari tepi kertas dari kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm. Nah, ini jenis hurufnya harus Times New Roman dengan ukuran 12 dan jarak antar barisnya 1,5 nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, tentu saja naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah nggih Bapak Ibu. Jangan sampai kalau naskah yang kita susun ini tidak sesuai dengan video yang kita unggah. Berarti naskah itu menggambarkan video yang kita unggah nggih berupa tulisan. Kemudian substansi naskah disajikan secara tertulis dan menjelaskan apa saja Bapak Ibu. Nah, teknik dalam penyusunan naskah praktik baik ini dengan teknik STAR Bapak Ibu nggih. Apa itu teknik STAR? S. Nah,
S yang pertama itu tentang situasi. Nah, pastikan di naskah praktik baik ini menggambarkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah Bapak Ibu. Kita angkat masalahnya, baru kita punya ide praktik baik inovatif apa untuk menghadapi tantangan tersebut ya, atau menghadapi masalah yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian mengapa praktik baik ini penting dan atau apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini. Jadi mengapa sih praktik baik ini perlu dibagikan? Nah, itu Bapak Ibu menarasikan di poin situasi ini, dan peran atau tanggung jawab Bapak Ibu itu sebagai apa di dalam praktik baik itu. Nah, sebagai guru ya Bapak Ibu menjelaskan peran pentingnya panjenengan di kelas seperti apa. Kalau Bapak Ibu seorang kepala sekolah, Bapak Ibu menjelaskan peran Bapak Ibu sebagai pimpinan, sebagai penggerak. Nah, itu di sekolah panjenengan. Kemudian berlanjut ke T. T itu apa? T itu tantangan Bapak Ibu. Pasti dalam Bapak Ibu melaksanakan praktik baik punya tantangan. Nah, apa sih yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik tersebut? Kemudian dijelaskan pula siapa saja yang terlibat. Oke. Kemudian A itu berupa aksi. Nah, ini bisa memuat sinopsis konten video, cerita. Bagaimana Bapak Ibu punya langkah-langkah, punya strategi. Nah, untuk mengatasi masalah yang ada atau masalah yang dimunculkan di situasi. Nah, ini Bapak Ibu menceritakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, strategi apa saja terlibat Bapak Ibu dan sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Aset apa yang dimiliki sekolah, monggo diceritakan di aksi. Kemudian refleksi Bapak Ibu, refleksi ini terkait dengan hasil dan dampak. Tentu saja kita melaksanakan praktik baik, tentu saja ada hasilnya ya Bapak Ibu, tentu ada dampaknya. Nah, kita ceritakan di bagian refleksi Bapak Ibu. Nah, ini bisa menceritakan bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan tadi di poin aksi. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, serta mengapa bisa dikatakan aksi tersebut efektif. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait praktik yang dilakukan Bapak Ibu. Nah, respon nggak bisa dibuka kok. Bisa di-mute Ibu. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Nah, ini diceritakan di sini. Maksudnya Bapak Ibu baik, ada yang menjadi poin penting di sini. Atau keberhasilan. Kemudian strategi yang dilakukan dan pembelajaran apa dari kesempatan tersebut. Nah, ini dampaknya diceritakan di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau tadi sudah membuat naskah. Nah, jadi kalau membuat portofolio, nanti yang pertama disiapkan adalah naskah Bapak Ibu. Ini naskah. Selanjutnya Bapak Ibu akan buat video praktik baik. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan Bu Betty. Video praktik baik ini secara sekilas akan dijelaskan lebih mendalam di sesi selanjutnya, yaitu berisi praktik baik pembelajaran Bapak Ibu, kepemimpinan pembelajaran, pengimbasan, pendampingan, pengelolaan satuan pendidikan, dan sebagainya. Berarti video praktik baik ini berisi tadi yang menggambarkan tema yang kita pilih Bapak Ibu. Video memvisualisasikan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, aksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Saya yakin tidak mungkin Bapak Ibu akan mengangkat ya. Kemudian maksimal video. Nah, ini Bapak Ibu minimal ini durasinya 5 menit, maksimal 10 menit ya Bapak Ibu, tanpa musik latar ya, tidak usah dikasih backsound Bapak Ibu ya, tidak usah dikasih instrumen backsound, tidak usah. Jadi tanpa musik latar. Nanti malah mengganggu ya, memang ketentuannya seperti itu. Kemudian cantumkan tautan atau link video dalam format YouTube atau Google Drive. Boleh diunggah di YouTube. Kalau Bapak Ibu membagikan biar ada like-nya, subscriber-nya, ini monggo bisa dibagikan lewat YouTube ataupun lewat Google Drive, silahkan Bapak Ibu. Tapi ingat, jangan lupa disetting untuk semua bisa mengakses ya Bapak Ibu. Oke, pada kolom yang sudah disediakan.
Kemudian dokumen pendukungnya apa saja Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu punya naskah, punya video, lalu dokumen pendukungnya apa Bapak Ibu? Nah, ini dokumen pendukung ini membuktikan bahwa karya praktik baik ini sudah diimplementasikan dan didiseminasikan pada pihak lain. Nah, berupa apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, sertifikat penghargaan atau surat keterangan. Surat keterangan bahwa praktik baik ini sudah didiseminasikan. Yang kedua, piagam. Barangkali ini sudah mendapatkan prestasi, misalnya menang juara guru inovatif di tingkat kabupaten, ada piagamnya, atau Bapak Ibu mengikuti misalkan mengikuti ajang perlombaan lainnya. Nah, ini bisa menyertakan. Hak cipta, Bapak Ibu misalnya bisa membuat aplikasi. Nah, ini sudah dihak ciptakan. Monggo ini ya menjadi dokumen pendukung yang menguatkan dampak dari praktik baik ini. Kemudian poin selanjutnya yaitu diseminasi. Nah, minimal diseminasi ini dibagikan kepada rekan sejawat, antar kelompok, regional, dalam seminar regional, nasional. Nah, minimal di sini ke rekan sejawat di dalam komunitas belajar. Misalnya untuk kepala sekolah di K3S atau Bapak Ibu guru di misalkan dalam satu dapin atau antar sekolah, monggo nggih Bapak Ibu. Nah, dibuktikan dengan surat keterangan, dokumentasi atau sertifikat pemateri. Selanjutnya, poin ini adalah publikasi. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah membuat praktik baik dan memang sudah dipublikasikan menjadi sebuah artikel ilmiah, nah, atau jurnal, sudah dijurnalkan nih, baik di jurnal nasional maupun internasional, monggo Bapak Ibu bisa menyertakan di dokumen pendukung, ataupun bisa dipublikasikan melalui dunia maya nih Bapak Ibu, misalkan melalui YouTube, Instagram, Facebook. Nah, ini dibuktikan dengan misalnya link dan sebagainya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah tahapan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa terpilih ya, untuk bisa sampai ke ajang nasional. Jadi kenapa disebutnya jambore, identiknya kan kita kayak pramuka gitu ya, awal-awalnya banyak yang telepon ini tadi, aduh jambore apa pramuka, bukan ya Bapak Ibu. Jadi kenapa disebut jambore? Karena ajang untuk Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas maupun pamong belajar lainnya di tingkat nasional. Nih ajang bertemunya ini disebut kata jambore gitu nggih Bapak Ibu. Nah, bagaimana penilaian GTK inovatif sampai nanti ke ajang nasional? Penilaian dilakukan dengan satu tahap, yaitu penilaian di tingkat provinsi dan tingkat nasional Bapak Ibu. Proses penilaian dimulai dari penilaian administrasi, kemudian penilaian substansi, penilaian kelayakan, dan penilaian presentasi dan wawancara. Nah, itu tahapannya luar biasa nggih Bapak Ibu untuk menyandang gelar GTK inovatif. Kemudian penilaian administrasi ini tadi sesuai kelengkapan dokumen tadi nggih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti akan ada link-link untuk mengunggah. Tadi SK, ijazah terakhir, kemudian surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung, format sudah ada, surat pernyataan karya praktik baik juga sudah ada contohnya, formatnya. Dan terakhir yaitu portofolio. Portofolio tadi ya melampirkan naskah praktik baik dengan teknik STAR, video, dan juga dokumen pendukung lainnya. Tadi nggih Bapak Ibu sudah didiseminasikan, dijurnalkan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian substansi praktik baik. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah lolos administrasi 10 besar nggih Bapak Ibu nanti akan diundang ke BPGP. Kita di Jawa Tengah ini kita punya BPGP Jawa Tengah. Nah, aspek penilaian substansi meliputi naskah, video, dan dokumen lainnya untuk semua kategori nggih Bapak Ibu. Nah, ini substansinya seperti ini Bapak Ibu, orisinalitas. Nah, oke, bobotnya 20. Ini karya sendiri nggih Bapak Ibu. Kebaruan. Nah, ini untuk inovatif ya, namanya inovatif, inovasi ya menghadirkan ide baru, pendekatan baru, strategi baru. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca nggih, bobotnya 35, kemudian kebermanfaatan 35, dan di sini poinnya adalah digitalisasi Bapak Ibu, menggunakan teknologi digital. Misalnya AI, VR, AR, dan sebagainya, itu ada poinnya 10.
Jadi memang kalau inovatif menekankan kebaruan di sini dan juga digitalisasi, jangan lupa diangkat di sini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu seleksi, verifikasi, dan validasi melalui wawancara nih Bapak Ibu. Kalau lolos tadi substansinya sudah oke, dari video oke, dari naskah oke, bukti pendukungnya oke, maka akan dilakukan wawancara secara daring. Dilakukan pada 10 peserta terbaik dari setiap kategori. Nah, secara daring Bapak Ibu. Nanti mungkin ada pemberitahuan dari BPGP masing-masing. Oke. Nah ini nanti kalau tahap wawancara ini dampak, keberlanjutan dan karakter inilah yang dinilai. Saya skip saja nih Bapak Ibu, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, seleksi gelar wicara. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu bisa presentasi Bapak Ibu. Nah, penguasaan konten 45, keterampilan komunikasi 45 dan interaksi adalah 10. Jadi nanti untuk presentasi ini akan disaksikan juga oleh peserta lain karena di sini juga ada respon terhadap pertanyaan antar peserta. Nah ini monggo, ini adalah alurnya, nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Kita berada di sini, pendaftaran melalui laman. Nah ini monggo maksimal tanggal berapa Bu Betty? Tanggal 4 ya Bapak Ibu. 4 Oktober Bapak Ibu, monggo praktik baiknya dikumpulkan dokumentasinya. Ini monggo masih ada waktu, siapa tahu Bapak Ibu ini bisa lolos dan merayakan Hari Guru Nasional itu tidak di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Itu impian setiap Bu Betty ya. Kita bisa merayakan di kementerian bersama Pak Menteri, bersama dihadiri oleh mungkin guru-guru hebat, dihadiri oleh pengawas hebat se-Indonesia. Oke. Lanjut. Dedikatif kurang lebih sama ya Bapak Ibu, nanti bisa membaca sendiri untuk topiknya, tidak ada yang berbeda, syaratnya juga tidak ada yang berbeda, baik itu substansi di administrasi maupun substansi di praktik baiknya sama, hanya yang berbeda ini Bapak Ibu, di sini bobot penilaiannya. Kalau tadi kan kebaruan, digitalisasi, kalau dedikatif ini poin pentingnya di sini Bapak Ibu, nggih. Daya juangnya, pengorbanannya di sini 45%. Nah, ini masa kerjanya. Nah, semakin Bapak Ibu semakin senior, nah ini silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar dedikatif di sini. Tambahan waktu di luar kerja, daya juang dan ketahan malangan. Nah, ini seperti saya ceritakan, misalnya ini saya dulu 8 tahun dijuangi Bapak Ibu menjadi guru. Dari Salatiga Laju, nah ini bisa diangkat kalau saya dulu jadi guru nggih Bapak Ibu. Mungkin teman-teman saya yang hari ini dari Juwangi saya menyapa, monggo dedikasi panjenengan juga bisa diangkat di sini. Keamanan dan kenyamanan bekerja. Kemarin diceritakan bahwa di daerah Cilacap, di daerah Jepara itu yang mengajar itu ada yang sampai naik dari darat, naik kapal, kemudian nanti menempuh perjalanan yang luar biasa lagi menggunakan darat. Nah, itu bisa diangkat di GTK dedikatif. Kemudian pengabdian, ya, pengabdiannya Bapak Ibu di dunia pendidikan seperti apa? Di sini ada kompleksitas masalah, kemudian bagaimana bisa menangani permasalahan tersebut, kemudian bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini juga bobotnya 45. Kemudian di sini ada poin tentang literasi digital. Juga sama ya Bapak Ibu, sekarang era digitalisasi, jadi ya minimal harus ada penggunaan teknologi atau aplikasi digital. Bapak Ibu, aplikasi digital itu tidak usah dibayangkan Bapak Ibu harus membuat sendiri, membuat aplikasi. Tidak nih Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu misalnya pemanfaatan Google Workspace for Education itu juga bisa menggunakan Google Form, tapi Bapak Ibu bisa maksimalkan di sana. Kemudian pemanfaatan media digital, Bapak Ibu bisa misalnya membuat media menggunakan Canva, tapi Bapak Ibu bisa bagaimana Bapak Ibu bisa mengemas menjadi karya yang luar biasa. Nah, ini monggo Bapak Ibu. Ini sama nggih Bapak Ibu nggih, tidak usah saya jelaskan lebih dalam lagi. Nanti bisa dibaca melalui slide yang kami bagikan.
Nah, ini untuk Kombel, Bapak Ibu, halo. Ini yang punya komunitas belajar di satuan pendidikan, ini mohon maaf, kami garis bawahi ya, peserta terdiri dari kepala sekolah dan 2 orang guru dari satuan pendidikan yang sama, Bapak Ibu. Ini syarat utamanya. Jadi tidak bisa mendaftarkan misalnya Kombel di tingkat kecamatan, Kombel di tingkat kabupaten. Nah, ini tidak bisa nggih. Ini digaris bawahi di satuan pendidikan. Nah, kemudian ada ketentuan untuk kepala sekolah aktif bekerja dengan penugasan minimal juga 1 tahun, Bapak Ibu, karena nanti mengunggah SK. Kemudian juga guru juga sama nggih, yang terlibat dalam Kombel juga minimal 1 tahun. Kemudian digarisbawahi juga telah mengisi instrumen refleksi komunitas belajar yang ada di PMM. Mungkin nanti Bu Betty bisa memberikan sedikit gambaran tentang ini ya, Bu. Barangkali ada teman dari Kombel yang dari ini hadir gitu nggih. Oke, dan hanya diperbolehkan 1 kategori. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah yang punya Kombel juga aktif, punya praktik baik, pilih salah satu, Bapak Ibu, nggak bisa ngerangkep ya. Oke, naskah praktik baik di sini sudah ada ketentuannya nggih, tapi berbeda dari untuk GTK inovatif dan juga GTK dedikatif. Kalau di sini untuk Kombel menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan kondisi komunitas belajar di satuan pendidikan maksimal 250 kata per pertanyaan. Ini diisi melalui aplikasi SIMJMP, nggih, kategori komunitas inspiratif. Jadi berbeda, tidak membuat naskah seperti kategori 2 kategori yang sebelumnya. Kemudian melampirkan bukti dukung yang diminta. Oke. Kemudian video praktik baik sekilas juga sama, ya Bapak Ibu, memvisualisasikan aktivitas Kombel, juga diawali dari profil Kombel seperti apa, durasi maksimal hanya 5 menit. Berbeda dengan 2 kategori sebelumnya, tanpa latar nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian dikirimkan dalam bentuk tahunan. Nah, ini dokumen pendukungnya, monggo ini sudah ada ketentuannya. Tidak usah saya bacakan nggih Bapak Ibu. Oke, gitu. Ini tentang ketentuan umumnya dulu nggih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan. Ini saya langsung apa dijeda Bu dijeda Bu Betty dulu ke videonya, apa saya lanjut Bu Betty? Monggo Bu Irma, mau maraton apa mau? Ini dia, oke baik. Saya maraton sekalian nggih Bapak Ibu nggih. Oh nggih, Oke. Tombolnya masih jos. Tombolnya dulu dong, like dulu dong, biar saya kok nggak mendengar suara apapun. Ini Bapak Ibu terlena apa tertidur atau Bapak Ibu pusing? Oke, Bapak Ibu menyimak Ibu, menyimak. Oke, terima kasih Ibu yang masih menyimak pokoknya. Iya. Ini saya masih berarti ini Bu Irma langsung ke materi pembuatan naskah nggih, naskah praktik baik. Siap. Ini saya langsung saja nih Bapak Ibu. Sudah 2:30. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu ke penyusunan naskah. Tadi kan ketentuannya bahwa Bapak Ibu harus punya portofolio ya, punya naskah, punya video dan bukti dukung. Oke, untuk naskah Bapak Ibu tadi naskah adalah sebuah tulisan yang mendeskripsikan pengalaman tentang strategi pelaksanaan kerja yang telah terbukti, ya Bapak Ibu, memang telah terbukti efektif dalam meningkatkan proses dan hasil bekerja. Jadi bukan hanya program itu belum dilaksanakan, apa belum selesai, tapi memang ini sudah real nyata, sudah diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Oke, intinya Bapak Ibu untuk guru ini ya tentang pembelajaran, ya. Menggambarkan naskah itu tentang pembelajaran diferensiasi, tentang P5. Nah, tadi nggih topiknya sudah saya jelaskan di awal nggih, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kalau kepala sekolah yang diangkat adalah tentang kepemimpinan dan manajerial nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian untuk pengawas sekolah tentu saja peran pengawas sekolah adalah sebagai pendamping, maka yang diangkat adalah pendampingan ke sekolah. Kemudian untuk tenaga administrasi sekolah yaitu tentang pengelolaan administrasi sekolah. Kemudian tenaga perpus sekolah yaitu tentang pengelolaan perpustakaan sekolah.
lab juga tentang tenaga lab, ini tentang pengelolaan laboratorium sekolah, dan terakhir komunitas belajar tentu saja yang diangkat adalah kegiatan komunitas. Nggih. Sampai saat ini dipahami nggih temanya ya Bapak Ibu, jangan sampai mengangkat hal yang lain nggih. Oke. Ini sudah nggih Bapak Ibu kategorinya. Tadi bisa dibaca tema-temanya sampun. Ini saya langsung ke naskah. Oke. Nah, pemilihan topik Bapak Ibu yang pertama dilakukan sebelum ketemu judulnya ya topiknya dulu nggih Bapak Ibu. Ya, karena topik ini sebagai proses untuk menentukan fokus atau tema utama yang akan dibahas dalam naskah praktik baik. Tadi untuk guru ya tentang pembelajaran, mau pembelajaran diferensiasi kah, atau P5-nya diangkat, atau praktik baik lainnya di mendukung kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu punya topiknya dulu, nah, baru bisa mengembangkan sebuah judul. Ya. Topik yang dipilih harus sudah Bapak Ibu, jangan hanya angan-angan saja. Nah ini pasti kesulitan karena waktu kurang dari 1 minggu, jadi harus sudah pernah dilaksanakan. Walaupun sederhana pun, kalau itu memang inspiratif, memang punya dampak yang luar biasa, silakan Bapak Ibu mengangkatnya menjadi sebuah topik yang menjadi dasar Bapak Ibu membuat judul praktik baik. Ngoten nggih? Oke. Dalam kurung ini pengalaman real ya, berarti memang sudah dilaksanakan. Oke, kriteria pemilihan topik Bapak Ibu. Yang pertama relevansi, ya tentu saja relevan sesuai dengan bidang kerja kita di dunia pendidikan. Minat pribadi, memilih topik yang menarik Bapak Ibu. Kalau bisa kalau membuat judul itu yang mengundang orang itu bertanya, gitu Bapak Ibu, nggih. Nah itu silahkan Bapak Ibu. Mungkin praktik baik ini sudah dilaksanakan, tapi kita memberi judulnya yang susah. Nah ini Bapak Ibu perlu adanya kreativitas Bapak Ibu untuk bisa menggugah para penilai. Nah ini untuk tertarik dengan praktik baik panjenengan. Ketersediaan sumber. Nah ini Bapak Ibu harus menganalisis aset sumber daya, kemudian kajian literasi untuk dukungan data ya. Data juga harus ada nih Bapak Ibu. Kemudian keterbatasan waktu dan ruang lingkup harus spesifik, nggih Bapak Ibu, tidak boleh terlalu luas. Kontribusi, nah ini utamanya adalah mampu memberikan dampak, memberikan kontribusi bagi satuan pendidikan Bapak Ibu. Selanjutnya dalam penetapan judul, nah ini memudahkan kita dalam penetapan judul ini seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama identifikasi fokus utama praktik baik nggih Bapak Ibu. Tentukan tadi nggih, fokus utamanya praktik baiknya Bapak Ibu mau mengangkat apa? Nggih. Metode pengajaran kah, medianya, teknologinya, pendekatan atau strategi itu pentingnya untuk membuat judul nih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya identifikasi tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Namanya kita mengangkat praktik baik kan punya tujuan nih Bapak Ibu nggih. Nah, tujuannya itu ini nggih harus kita punya tujuan yang diharapkan. Nah, tujuannya apa? Peningkatan hasil belajarkah? Keterlibatan siswakah? Kreativitas siswakah? Atau keterampilan yang lain Bapak Ibu? Selanjutnya yaitu konteks atau subjek pembelajaran. Nah, di sini subjek yang menjadi praktik baik ini siapa Bapak Ibu? Peserta didikkah? Atau misalkan ya peserta didikkah, atau kalau kepala sekolah, untuk Bapak Ibu kepala sekolah ingin mengangkat apa ini di sini Bapak Ibu? Mengangkat tentang manajemen atau kompetensi gurunya. Nah, ini Bapak Ibu, ini mohon pembelajarannya menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Mohon ini yang membunyikan mic-nya Bapak Ibu. Judul harus mudah dipahami oleh pembaca dan menggambarkan secara langsung inti dari praktik baik dan tidak boleh terbelit-belit, tidak boleh terlalu panjang. Di sini usahakan tidak lebih dari 15 kata, ya Bapak Ibu, jadi tidak usah terlalu panjang, nanti malah tidak menarik. Dan gunakanlah kata-kata yang efektif dan menggambarkan isi. Nah, struktur judulnya, intinya Bapak Ibu, biasanya judul naskah praktik baik ini terdiri dari yang pertama, praktik yang dilakukan, Bapak Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi seperti apakah, praktik baiknya seperti apakah, strateginya, pendekatannya seperti apa, dan di sana mencantumkan tujuan atau hasil yang diharapkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu.
Nah, ini contoh judulnya untuk pembelajaran diferensiasi. Ini pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa di kelas 5 SD Satria pada mapel matematika. Ini pastikan memang maksimal ini 15 kata. Atau Bapak Ibu pengen nih pakai, sekarang eranya pakai akronim ya. Misalnya pembelajaran diferensi gaya belajar dengan strategi melon. Melon itu bukan sebuah buah, tapi ternyata sebuah rangkaian pembelajaran diferensiasi bagaimana guru bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya seperti itu nggih Bapak Ibu. Tidak harus akronim sih, tapi sekarang kan biasanya Bapak Ibu pakai akronim untuk apa ya istilahnya ben tertarik gitu nggih orang yang membaca strategi melon itu apa ya pendekatan melon gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk kepemimpinan pembelajaran, nah ini kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah di sini punya strategi khusus diberi nama apa gitu nggih. Pendampingan dan pembinaan pengawas sekolah, mungkin pendampingan dengan metode apa gitu. Bapak Ibu pengawas yang hari ini sudah punya kira-kira judul praktik baiknya bisa diangkat di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, di sini aspeknya originalitas yaitu tentu saja bukan plagiarisme ya Bapak Ibu, kebaruan, kebermanfaatan dan digitalisasi. Tadi sudah ada nggih Bapak Ibu di awal nggih. Ini juga sudah jelas nih Bapak Ibu, sudah saya jelaskan di awal, tidak usah saya ulangi. Kemudian Bapak Ibu dalam menulis naskah praktik baik ini harus ada ketentuannya di sini, walaupun gaya penulisannya bebas, tetapi memuat apa saja. Yang pertama kalau di sampulnya ya harus ada sampulnya, menunjukkan identitasnya, diberikan judul praktik baik, nama lengkap, sekolah, alamat email, kemudian pendahuluan Bapak Ibu. Nah pendahuluan ini nanti saya jelaskan seperti apa, isi dan juga penutup. Naskah baik relevan, hindari dengan kata akan berarti belum terjadi ya, kemudian gunakan kata telah karena memang praktik baik ini sudah dilaksanakan. Oke, di pendahuluan ini memuat rasional pemilihan topik dan judul secara umum. Nanti menggigitnya nanti di bagian isi, pendahuluan gambaran umum. Kenapa sih Bapak Ibu mengangkat topik kepemimpinan pembelajaran? Mengapa Bapak Ibu memilih topik pembelajaran diferensiasi? Nah, itu kenapa? Kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan. Tujuan Bapak Ibu, pasti di dalam praktik baik kita harus ada tujuan yang diharapkan. Oke. Kemudian isi dengan alur STAR Bapak Ibu. Ya, STAR itu tadi sudah saya jelaskan di awal, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Di situasi ini gambarkan kondisi yang terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu sebelum melakukan praktik baik. Nah, ini sebaiknya bersumber dari rapor pendidikan ataupun memang real dialami Bapak analisa Bapak Ibu. Ini dari misalkan dari misalnya instrumen apa diagnostik. Nah, silahkan Bapak Ibu angkat di sini. Kemudian tuliskan mengapa praktik baik ini penting. Nah, ini kenapa sih penting dilaksanakan dengan tujuan apa? Nah, kemudian peran dan tanggung jawab Bapak Ibu di sini itu sebagai apa? Nah, ini dijelaskan di isi bagian poin yang pertama yaitu situasi. Kemudian yang kedua tantangan Bapak Ibu, tantangan. Nah, ini tantangan ya tentu saja Bapak Ibu menjelaskan tantangan. Dalam menjalankan praktik baik pasti Bapak Ibu punya tantangan ya. Kemudian siapa saja yang terlibat ini dijelaskan. Guru saja kah? Apa melibatkan kepala sekolah, melibatkan pengawas? Silahkan Bapak Ibu. Kemudian aksi Bapak Ibu. Nah, aksi bisa juga menggambarkan sinopsis konten video Bapak Ibu. Tuliskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ditulis. Nah, ini alurnya Bapak Ibu punya strategi melon tadi. Nah, dijelaskan di sini. M itu apa? E itu apa? Misalkan seperti ini ya. Tadi STAR kan penasaran nih. STAR itu apa? Nah, itu. Kemudian strategi yang bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini silahkan dijelaskan di sini siapa saja yang terlibat dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Oke. Kemudian ini sebagai contoh penulisan aksi nggih Bapak Ibu, langkah-langkahnya tentu saja dalam menjalankan praktik baik itu perencanaannya seperti apa, pelaksanaan aksinya seperti apa, dan Bapak Ibu bisa mencapai tujuan yang diharapkan itu pasti harus ada evaluasi terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nah, itu. Oke. Kemudian poin yang keempat yaitu refleksi. Nah,
tuliskan bagaimana dampak dari aksi-aksi langkah yang dilakukan, tampilkan hasil survei. Bapak Ibu misalnya punya instrumen, silahkan dari survei, ataupun hasil wawancara bersama rekan guru, rekan sejawat, dengan anak-anak. Nah, silahkan digambarkan di sini Bapak Ibu. Kemudian tuliskan apakah hasilnya efektif atau tidak. Nah, kalau efektif dijelaskan, tidak itu karena apa. Tentu saja ya kita pengennya efektif ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian dijelaskan pula bagaimana respon orang lain terkait praktik baik. Oh, respon guru seperti apa? Oh, sesama guru misal respon siswa kita melaksanakan pembelajaran. Ini tampilkan hasil survei respon. Kemudian apa yang menjadi faktor keberhasilan dijelaskan di sini ataupun faktor yang menjadi penghambat ya dari strategi yang dilakukan atau praktik baik yang dilaksanakan. Kemudian tuliskan keberlanjutan. Nah, ini Bapak Ibu menarasikan bagaimana praktik baik ini mendapat dukungan dari warga sekolah, telah direplikasi pihak lain, misalnya sudah direplikasi lain, sudah dikembangkan atau dimodifikasi, boleh Bapak Ibu dijelaskan di bagian refleksi. Nah, ini digarisbawahi Bapak Ibu bahwa praktik baik ini harus sudah didiseminasikan Bapak Ibu. Di mana saja, silahkan misalkan sudah diseminasikan melalui media sosial, artikel jurnal, YouTube, ataupun Bapak Ibu melakukan diseminasi di komunitas belajar masing-masing. Oke, jangan lupa bukti pendukung untuk memperkuat tulisan, misalnya foto, video, boleh nanti di lampiran disertakan link sebagai penguat praktik baik jenengan. Nah, ini juga diberikan contoh instrumen dampaknya. Nah, ini untuk mengukur dampak praktik baiknya, Bapak Ibu tidak usah saya kupas satu-satu, bisa nanti dipelajari nggih. Oke, kemudian langkah selanjutnya tadi isi Bapak Ibu terakhir di bagian penutup ada simpulan, rekomendasi, dan daftar pustaka kalau ada. Ngoten Bapak Ibu ya. Jadi intinya naskahnya maksimal 8 lembar, sudah memuat sampul, kemudian di pendahuluan, isi, dan juga penutup. Hanya 8 lembar Bapak Ibu. Bapak Ibu menarasikan praktik baik yang sudah dijalani. Tidak usah tebel-tebel, ini hanya best practice yang singkat tapi istilahnya menggigit dari tema yang kita pilih. Oke, kalau ini untuk kombel Bapak Ibu berbeda dari tadi untuk GTK inovatif dan dedikatif. Untuk kombel naskah berupa esai melalui aplikasi SIM JMP, kemudian ini ketentuannya menjawab pertanyaan maksimal 250 kata per pertanyaan. Nah, ini kisi-kisinya sudah ada semua, monggo untuk kombel bisa mempelajari lebih lanjut. Oke, terakhir tinggalkan jejak prestasimu dengan tulisan agar bisa terbaca sepanjang masa. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelumnya saya berikan contoh ini, contoh saya yang pernah saya lakukan, tapi ini saya nggak bisa mengikuti tahun kemarin karena masa kerja saya belum 1 tahun, tetapi alhamdulillah ini lolos kurasi di PMM. Sama tekniknya teknik STAR Bapak Ibu. Tapi tidak ada pendahuluan sampai penutup Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran STAR ki opo gitu Bapak Ibu. Di sini situasi berarti tadi Bapak Ibu jelaskan apa yang menjadi dasar Bapak Ibu punya masalah apa sih Bapak Ibu di sekolah gitu Jangan lupa tadi di awal berikan topiknya apa. Saya angkatnya dulu P5 Bapak Ibu. Ini judul saya, strategi abad itu apa? Asset based thinking, kuatkan peran kepala sekolah merancang P5. Ini contoh judul yang eye catching yang membuat mungkin biar namanya kita pengen dapat ini Bapak Ibu perhatian harus dari judul udah menarik dulu Bapak Ibu, tidak usah terlalu panjang. Nah, ini tantangannya seperti apa, dijelaskan aksinya seperti apa. Kalau ini harus foto, kalau di naskah bolehkah pakai foto atau tidak? Silakan Bapak Ibu, tadi ketentuannya boleh dilampirkan di lampiran dengan menyertakan link Bapak Ibu. Tadi maksimal hanya 8 lembar Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalnya tempatnya cukup disertakan tidak apa-apa. Kemudian result dan hasil dan ada refleksi. Oke, ngatet. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa berikan link untuk lebih mendalam. Ini karena
karena keterbatasan waktu dan harus berbagi waktu dengan Bu Betty yang selanjutnya akan menjelaskan tentang video praktik baik. Oke, monggo lanjut Bu Betty. Terima kasih Bu Irma, luar biasa ini. Saya tak turun panggung dulu. Oke, monggo Bu Betty. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian PPTK Pak Agus Winarno, Bapak Ibu Koordinator dan Penilai, dan Bapak Ibu Pengawas yang pada siang hari ini bergabung, ke Bapak Kepala Sekolah SMP maupun SMA, maaf SMP ataupun SD, serta rekan guru baik SD dan SMP juga yang saya banggakan, serta mungkin ada rekan tenaga kependidikan yang luar biasa. Ini sebelum saya mulai materi, izin share dulu ya Mbak ya. Mohon maaf ini kita langsung karena waktu juga. Mbak, jadi tadi saya off cam ya. Ini ya. Alah, ya. Oke. Terbaca Mbak Irma? Bu Irma? Oke, baru proses. Oke, sudah. Ya, oke, terima kasih. Rekan-rekan yang saya hormati dan banggakan, tentu di sini sudah tidak heran lagi dengan namanya video. Dan saya yakin sebagian besar ini yang generasinya Bu Irma, ini udah sangat ahli sekali membuat video. Dan saya di sini hanya menekankan, ada penekanan dalam pembuatan video agar bisa dicermati dan dilakukan dengan mudah, mungkin seperti itu. Ya, salam sehat dan bahagia semuanya. Sebelumnya pantun dulu ini ya, siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Betty Retnaulan. Saya ini menjabat sebagai kepala sekolah di Satu Rakum dan kemarin mewakili Kombel ya. Jadi khusus untuk Kombel, kebetulan Kombel SD Negeri 1 Rakum bisa. Ini semoga nanti teman-teman bisa mencari dan mengikuti Kombel kami biar lebih banyak untuk kita saling berbagi, berkolaborasi dan belajar bersama tentu saja. Maaf Bu, untuk link daftar hadirnya mohon ditampilkan lagi ya. Saya belum ngisi daftar hadir. Baik. Oke, saya bagikan lewat chat ya Bu. Oh iya. Oke, terima kasih. Monggo yang belum ngisi daftar hadir ini jam rawan ini. Oke, tadi sudah dimotivasi oleh Bu Irma. Ini ada penampakan. Wah, zona nyaman ya Bu Irma ya. Kalau kita istilahnya sebagai guru enak sekali nih tidur siang. Tapi kita harus mau mengubah, sudah diceritakan bahwa ada meninggalkan jejak digital atau jejak naskah praktek baik mungkin seperti itu. Ini mungkin kelanjutannya dari Bu Irma tadi, yaitu membuat video yang mungkin tampak menakutkan bahwa mungkin yang anggota dedikatif yang akan mendaftar di dedikatif untuk guru-guru senior, saya hormati, ini luar biasa. Silakan, ayo mendaftar dan jangan takut dapat berkolaborasi dengan para rekan guru muda dan membuat video atau menulis pun nanti bisa dieditkan gitu ya. Jadi jangan takut dahulu, ayo kita sama-sama belajar. Jadi ini biar menjadi dokumen yang baik untuk kita bersama. Sebentar ini Pak. Sedikit banyak dijelaskan. Bentar Bu Betty, ini ada yang share screen. Gimana Bu Irma? Ada yang share screen ini Pak. Mohon diturunkan dulu Pak. Kontrol penyelenggara ini. Iya, tadi Pak Widodo kayaknya apa sudah bergabung Bapak Widodo? Sudah. Oke, mungkin nanti materi bisa ya kita bercerita tentang ide praktek baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irma bahwa untuk video, untuk alurnya jelas tadi alurnya satu pendahuluan atau pengantar, bahasanya tergantung kita mau menulis. Bu Betty bisa ulang. Oke, sebentar.
Ya, diulangi saja. Bentar, saya ulang dulu. Oke, tunggu. Ya, sebentar. Sip, sudah terlihat, Bu. Oke, mohon maaf saya lanjut. Untuk alur cerita, ini tadi harus mengikuti juga situasi, tantangan, aksi, dan refleksi juga. Jadi jangan hanya kita buat video tapi asal-asalan tidak mengikuti juknis yang sudah ada atau tadi naskah yang dari Bu Irma jelaskan tadi. Jadi tetap bahwasanya nanti kita membuat video sesuai dengan naskahnya. Jadi antara portofolio, naskah, dan video harus selaras, seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk pembuatan video, kita buat video ada 3 macam, yaitu preparation, process, and publish. Jelas persiapan ini mencakup ide. Ide sudah bersumber dari apa yang sudah di naskah, jadi tidak usah pusing-pusing. Dan naskah tadi tidak dibuat ketika sekarang ya Bu Irma, tapi sudah kita lakukan. Jadi jangan karena ada kegiatan ini kita baru membuat praktek baiknya. Nah ini untuk nanti terlalu repot. Jadi apa saja yang kita ingat dalam 1 tahun, di tahun 2024 ini mungkin apa yang sudah kita lakukan gitu. Terus proses, nanti ada prosesnya. Ini mengenai produksinya dari video, lalu publikasi melalui YouTube ataupun di Google Drive tadi yang sudah dijelaskan juga. Mohon maaf. Lalu untuk ketentuan video. Untuk ketentuan video, video praktek baik ini memvisualisasikan aktivitas yang tidak mengandung sara, jelas ya. Lalu untuk video ini berdurasi 5-10 menit. Jadi kalaupun kita mau membuat video dengan istilahnya dengan singkat, bisa Bapak Ibu. Lalu untuk durasi, pastikan durasi itu lebih dari 5 menit dan kurang dari 10 menit. Jadi jangan sampai nanti diseleksi, ini udah langsung ke udah tidak lolos seleksi istilahnya. Untuk video yang berdurasi kurang dari 5 menit atau lebih dari 10 menit. Jadi harus di rentang ini Bapak Ibu semua. Jadi jangan terlalu banyak kita yang berbicara di situ, nanti bisa disingkat apa yang menjadi bagian penting dan proses dari praktek baik yang kita lakukan. Nah ini lanjut, ini untuk pembuatan video bisa dibantu dengan storyline atau nanti membuat naskah dari video. Nanti akan kita jelaskan di kemudian. Lalu untuk produksi, untuk produksi landscape ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan perangkat yang ada, misalnya posisinya seperti ini. Jadi bukan seperti ini ngambilnya, tapi ngambilnya landscape dan ukurannya minimal 720 pixel kali 180 pixel. Jadi ini harus resolusinya tinggi atau HD gitu ya. Jadi tidak bising atau terlalu bising. Lalu suaranya juga jelas. Nanti bisa dibantu dengan mic mungkin, kalau tidak ya menunggu siswa pulang baru kita take video. Kalau sudah punya video ya nanti tinggal kita selaraskan. Untuk video diusahakan tidak bergoyang. Jadi biasanya kalau kita video misalnya HP, mungkin kadang tangan kita gemetar dan sebagainya. Ini usahakan video stagnan. Jadi nanti bisa minta tolong teman dan sebagainya untuk membantu untuk tag video atau sudah ada dokumentasi Bapak Ibu. Jadi tidak harus video yang dimasukkan ini video baru, ya gitu ya. Kan kita sering update di sosmed nih, ya. Ini bisa mengambil dari sosmed kita. Oh ini kemarin kita melakukan ini. Jadi kita ambil aja video-video yang sudah ada di sosmed kita, bisa kita editing nantinya seperti itu. Lalu tadi sudah disampaikan tidak ada musik latar. Nah ini tidak ada musik latar di antara 5 menit sampai 10 menit. Maksudnya di sini agar tidak terkena copyright ketika kita melaksanakan mengupload di YouTube.
Ya, gitu ya. Jadi usahakan itu musik minimal ini bisa nanti di intro aja. Jadi antara mungkin bagian membuka lalu stop untuk sekitar 5 detik lalu di bagian lainnya seperti itu. Antar sesinya nanti bisa dikasih intro. Tapi kalau musik full saya sarankan tidak gitu ya. Jadi tidak ada musik latar untuk pengiring selanjutnya. Oke, untuk pengambilan video. Nah, ini untuk pengambilan video ini kita bisa lihat pencahayaan dan suara yang jelas. Tadi sudah saya sampaikan, pastikan sesuai dengan naskah yang sudah dibuat dan mungkin kalau tidak punya peralatan canggih gitu ya. Istilahnya kita mau rekaman atau mau full power, full effort gitu ya. Nah, itu bisa menyewa mungkin persewaan kamera, silahkan Bapak Ibu, boleh juga silahkan. Ini akan bisa menyewa tim untuk membuat dokumentasi, silahkan saja. Sekarang banyak sekali ini di link-link para pemuda dan pemudi. Tapi kalau kita mau effort sendiri, kita maksimalkan apa yang ada. Saya adanya cuma HP Ibu, semua. Jadi kita manfaatkan HP yang ada, apa yang akan kita ambil. Nah, sebelumnya yang ingin saya sampaikan mengenai video ya. Sebentar. Ini nanti lanjut dulu. Oke. Naskah atau skrip video ini juga nanti bisa kita bantu untuk link. Nah, ini untuk pembuatan naskah. Jadi naskah ini bisa dilihat ya. Oh tidak, oke, saya share screen ulang dulu. Oke, kita akan membahas mengenai naskah agar kita bisa mudah untuk melihat atau membuat videonya. Jadi tidak terlalu luas dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim penilai seperti itu ya. Nah, ini ada contoh naskah. Misalnya kita akan mengikuti GTK inovatif gitu ya. Ini namanya Rory Bakuku, Negeri SD Harapan Kita. Dia akan menyajikan judul game edukasi untuk belajar membaca. Kalau tadi Mbak Irma menyingkat melon, nah ini disingkat apa kira-kira Mbak Irma? Nah ini untuk kelas 4. Dan durasinya di sini kita catat dulu. Oh, targetnya kita durasinya hanya 6 menit. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tinggal membagi waktu ketika naskah sudah jadi ya. Jadi membuat naskah dulu, naskah yang tadi akan di-upload yang 1.500 sampai 2.000 kata tadi, baru kita membuat menyusun video yang akan kita pakai. Jangan membuat video dulu baru menyusun naskah gitu ya Bu Irma ya. Sistemnya nanti terbalik. Jadi membuat naskah dahulu, baru kita membuat videonya. Ya, ini kita bisa bagi seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi pengantar di pendahuluan, ini kita memperlihatkan lingkungan sekolah dengan full shoot atau memperlihatkan keseluruhan sekolah seperti itu ya, full shoot. Ini lalu durasinya kita cek 15 detik saja, mungkin dari anak-anak bersalaman dan sebagainya. Lah, di sini untuk video kemungkinan kan bising ya Bapak Ibu. Nah ini kita bisa membisukan video tersebut, lalu kita masuk dengan voice note kita rekam voice note kita untuk keterangan. Misal di sini sudah ada narasi, SD Negeri Harapan Kita terletak di bla bla bla, jumlah tenaga pendidikan sebanyak sekian, jumlah murid sekian. Lalu kita menyebutkan di voice note tersebut. Nah ini kurang lebih 15 detik. Ini kalau kita membuat Bapak Ibu, ini kurun waktunya ini sudah cukup ya, walaupun singkat tapi sudah cukup. Terus ada narasi kedua Bapak Ibu. Ini mungkin situasi lingkungan sekolah guru, perkenalan diri guru tadi atau nanti bisa memperkenalkan diri di awal baru di lingkungan sekolah. Terus bagaimana kita mau mengambil itu tergantung Bapak Ibu. Enaknya gimana sih? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita membuat seleranya Bapak Ibu sendiri itu bagaimana? Jadi tidak harus mengikuti contoh ini.
Jadi di sini kita bisa full shoot, terlihat kita seperti sekarang saya terlihat di layar ini, misalnya close up dan sebagainya, ini close up gitu ya, terlihat full di setengah dada, ini close up. Kita bisa memperkenalkan diri dengan cara perkenalkan, nama saya Rory, asal dari SD Harapan Kita. Misal seperti itu aja sudah cukup. Itu sekitar 5 detikan nanti, mungkin 3 detik. Nah, ini sudah 15 detik. Nanti bisa dikompilasi dengan yang di atas tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini sama. Lalu, langkah selanjutnya dengan memperlihatkan situasi. Ini situasi dan tantangannya. Ini bisa kita memakan waktu sekitar 1 menit. Nah, saran saya, situasi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan diambil dari video-video lama atau foto. Boleh, foto itu boleh. Jadi ya, tidak harus video ya Bu Irma, tapi boleh kompilasi antara video dan foto, itu juga boleh Bapak Ibu. Ternyata pemenang BPK 2023 kemarin pun itu hanya foto-foto, tapi ada kompilasi video juga. Jadi tidak full foto saja gitu. Jadi tenang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini mempunyai koleksi foto ribuan nih di HP masing-masing. Jadi jangan takut untuk waktu yang mungkin tinggal sekitar seminggu, ini ayo kita lakukan bersama, ayo segera mendaftar. Kita mau ikut dedikatif inovatif ataupun kobel, silahkan, atau yang kriteria lainnya. Ini tantangan kita lakukan di sini, misal kondisi di mana guru mengajar. Kalaupun tidak ada, silahkan tag ulang atau membuat video baru boleh. Jadi guru mengajar, misalnya lihat anaknya videonya tadi seperti apa sebelum melakukan proses adanya cara-cara atau praktek baik yang dilakukan. Jadi sebelumnya seperti apa, dan nanti direfleksi kita tampilkan apa yang sudah dilakukan di aksinya, seperti itu gitu nggih. Ini secara singkat nanti bisa dibagikan di ini ya Mbak ya. Ini untuk guru. Nah, ini guru memegang laptop atau mau seperti apa, ini selera. Jadi kalau saya bilang harus seperti ini tidak. Jadi selera Bapak Ibu mau ngambil seperti apa, yang penting mengandung start tadi, pendahuluan, di closing, istilahnya di penutupnya. Nah, ini menampilkan close up, nanti guru sedang mengajar dengan game tadi atau bagaimana cara kita menangani permasalahan yang ada di kelas tadi, kita bisa jelaskan di sini, atau menampilkan bukti-bukti yang bukti dukung berupa foto atau video yang lainnya. Oke, ini untuk penutup jelas ini ada testimoni atau refleksi dari rekan yang sudah kita lakukan, atau minimal murid, kalau gitu kalau guru ya, misalnya guru itu minimal ya murid dan kepala sekolah mungkin, atau rekan guru yang ada di sekolah. Ini kita tekankan ada testimoni mereka bagaimana praktek baik ini dilakukan di sekolah, bagaimana setelahnya, mungkin seperti itu. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar, oh ya Bu ini melakukan seperti ini, lalu ceritanya terlalu panjang lebar. Mungkin cukup dengan menyebutkan nama prakteknya, lalu sudah bagus, dan mungkin bisa menjadi bagian dari praktek baik dan dilakukan oleh saya sendiri. Jadi kita mencontoh guru tersebut, mungkin seperti itu. Tampilannya bisa dilakukan seperti itu. Ya. Itu untuk naskah, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Nanti Bapak Ibu guru bisa segera menyusun naskah dahulu yang 1.500 sampai 2.000 kata tadi. Jadi silahkan untuk diakses, misalnya nanti Bapak Ibu bagi 500 untuk pendahuluan, yang 1.000 untuk untuk isinya, lalu yang 500 untuk kata-kata untuk penutupnya, lalu buat video, buat ringkasan video agar kita bisa seperti sutradara membuatnya gitu ya. Lalu ini pastikan rekaman setiap adegan yang tadi sudah saya sebutkan, jadi sudah harus ada rekaman yang dari penutup, dari aksinya, dari situasi, lalu tantangannya apa, aksinya apa, dan refleksinya, serta
kesimpulan atau di penutupnya tadi. Jadi kalau memerlukan konten tambahan ya silahkan boleh diambil oleh Bapak Ibu guru sekarang, misalnya menyusun kurang sekitar 10 detik lah, kurang sekitar 15 detik, tinggal buat sedikit kita bisa memasukkannya seperti itu. Ya, edit video. Nah, ini tidak ada hak paten. Edit video ini menggunakan perangkat lunak ataupun aplikasi apapun. Ini bisa digunakan. Jadi silahkan Bapak Ibu guru bisa menggunakan CapCut atau Filmora atau Canva atau Insert dan lain-lain, boleh. Ini yang kita biasanya sudah ada jenis aplikasi kita itu yang Canva. Kita bisa menggunakan Canva dengan belajar ID. Ini bisa kita manfaatkan juga. Jadi silahkan. Jadi ini menurut saya udah mudah lah pakai Canva gitu ya. Tinggal kita upload video kita di Canva, lalu kita susun bagaimana ini strukturnya seperti itu. Ini silahkan segera. Lalu upload videonya di YouTube, Bapak Ibu. Nah ini tadi, pastikan apabila ada musik, ini copyright-nya diperhatikan. Tapi untuk saran saya, silahkan untuk musik mending tidak usah. Tapi kalau buat intro, gitu ya, antar misalnya tadi ada perkenalan slide di thumbnail ya, istilahnya kalau YouTube ya itu di thumbnail terus langsung perkenalan, itu intro boleh misalnya deng jeng gitu kan, itu boleh Bapak Ibu. Jadi sekitar mungkin 3 detik atau berapa detik itu boleh seperti itu. Itu untuk upload di YouTube. Selanjutnya untuk upload di Google Drive. Nah, ini pastikan semua sebagai viewer atau pelihat. Jadi jangan lupa ngeklik settingannya. Seperti itu nih Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi secara singkat pembuatan video, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada ini bisa didiskusi ya. Ini contoh video, nanti juga bisa ditampilkan, nanti bisa diklik sendiri. Di YouTube sudah banyak sekali berkelipet contoh-contoh video yang sudah mengupload dan mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, lagi Bapak Ibu ini pantun dari saya untuk penutup, siang-siang pergi kondangan. Cakep. Pulangnya dapat buah pepaya. Cakep. Ayo semangat untuk mendaftar, semoga kita lolos semua. Amin. Siapa tahu 10 besarnya dari Boyolali. Terus oke, malamnya kondangan lagi Bapak Ibu, malam-malam pergi kondangan lagi, pulangnya dapat kondangan. Salah ucapan dan perbuatan, mohon dengan sangat saya dimaafkan ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengikuti dari awal. Terima kasih Bu Irma dan juga Bu Betty yang sudah menyampaikan materi tentang pembuatan naskah dan juga pembuatan video praktek baik. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, ini kami buka termen pertama dulu. Untuk 4 orang penanya dulu nggih. Nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Monggo kami pertama kepada Ibu Siti dulu yang sudah raise hand. Ibu Siti, kami persilahkan. Ibu Siti ada? Atau kita ke Pak Widodo dulu? Monggo silakan Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Negeri 2 Winong, Kecamatan Belali, mau menanyakan untuk Bu Irma bahwa saya kemarin mendaftar di Kombel Inspiratif. Syaratnya kan harus mengisi apa itu refleksi di PMM. Dan saya sudah mendaftar. Namun setelah saya masuk sudah mengisi refleksi,
Kemudian saya mendaftar, setelah mendaftar, isi biodata sudah, kemudian masukkan NPSN gitu. Saya masukkan, saya klik konfirmasi NPSN, ternyata gagal, ada notifikasinya belum mengisi refleksi di PMM. Padahal saya sudah saya ulangi lagi kembali ke refleksi tadi, saya isi lagi, tidak bisa karena sudah mengisi, menunggu periode yang akan datang begitu. Ini solusinya bagaimana, matur nuwun. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Widodo. Mungkin ini yang bisa menjawab adalah Bu Betty yang berpengalaman di Kombel. Monggo Bu Betty, silahkan Bu Betty. Mungkin punya solusi. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Widodo dari SD Winong. Ini ternyata sama, kami juga mengajukan dari Kombel, Pak. Kemungkinan data yang diambil terakhir mengisi refleksi kapan ya Pak Widodo? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baru pertama itu. Iya. Oh iya, nanti kami tanyakan Pak, karena ini mendaftar itu tidak ada pertanyaan seperti itu karena saya mengisi refleksi itu udah dari bulan April. Jadi bulan April itu mulai ada Kombel, jadi bulan April lalu saya mengisi lagi di periode per bulan. Mungkin akan diambil dari data tersebut gitu nanti, tapi untuk lebih jelasnya akan kami tanyakan ke BPGP apakah ini diambil seperti itu nanti Bapak. Tapi jangan patah semangat Pak Widodo. Nanti misalnya emang Kombel tidak bisa, mungkin bisa KS ini Widodo salut ini. Boleh nanti Pak Mendengar yang kepala sekolah inspiratif ya Pak Widodo. Nanti saya tanyakan Bapak, nanti atau Pak Widodo mungkin ada di sini, nanti Pak Pengawas bagaimana. Tapi setahu saya memang itu data diambil dari periodik laporan yang lalu juga. Jadi tidak hanya mungkin sekali mengisi seperti itu. Sementara seperti itu jawabannya Bu Irma dan Pak Widodo. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama Bapak. Oke Pak Widodo, barangkali punya ide-ide praktik yang lain, jaga nih misalnya Kombel nggak bisa, Bapak bisa untuk dari kategori yang lain biar siapa tahu rezekinya di kategori yang lain. Ya. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bapak. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Silakan untuk raise hand. Atau sudah jelas semuanya, Nggih? Karena KS inspiratif saya. Monggo, masih adakah yang ingin bertanya? Ikutan aja, Mbak, memeriahkan Mbak Betty. Tidak sementara waktu, nanti tak japri Mbak Betty aja. Oh, ini ada yang raise hand lagi dari Ibu Tri. Monggo, kami persilahkan. Matur suwun. Pertanyaan saya ajukan pada Mbak Betty. Mbak Betty, itu kalau untuk penyusunan video yang Kombel, itu juga sama seperti tadi, bisa diedit karena itu kok kelihatannya hanya 5 menit nggih? Untuk yang Kombel. Ya, terima kasih Bu. Betul. Untuk Kombel itu di ketentuan yang ketika kita sudah mendaftar, ini Bu Yuni pasti sudah mendaftar juga ini. Ini ada 5 menit. Jadi nanti kita tag-nya bisa di 5 menit Bu Yuni. Jadi tapi saran saya ketentuan tetap di umum Bu Yuni. Jadi jangan di bawah 5 menit. Nanti 5 menit syukur, kalau enggak ya 5 menit lebih sedikit tidak masalah Bu Yuni. Seperti itu. Jadi tadi saya sekilas ada 6 menit ya, mungkin nanti tinggal video itu bisa dipercepat atau diperpendek. Jadi nanti bisa diambil, Bu Yuni bisa ngambil poin-poin yang detail saja. Ini juga luar biasa ini kepala sekolah kita saat ini nih. Lanjut Bu Yuni. Sangat Mbak Betty nggih. Nanti saya coba yang itu refleksinya belum juga nggih. Matur suwun. Iya. Sami-sami.
Monggo, apakah ada yang lain dari Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas semua ini Bapak Ibu. Sepertinya sudah, nggih. Sudah punya Baiklah, ide-ide. iya. Sebentar Bu Binti, ini Bapak Ibu kalau ngersake materi ini sudah saya sematkan di chat, nggih. Di situ sudah ada Bitly Jambore GTK Hebat, itu sudah ada materi ketentuan umumnya. Kemudian tadi dari naskah, video, dan sampai ke contoh naskah dengan alur STAR, nggih. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, ini mungkin ada closing statement atau motivasi dari Bu Irma dulu, monggo 1 menit. Oke, terima kasih Bu. Intinya Bapak Ibu terus semangat berinovasi, menang kalah atau istilahnya lolos atau tidaknya kita sudah juara karena kita mau untuk berinovasi. Ya, mari setelah ini jangan lupa untuk daftar dan sampai ke submit. Semoga satu dari ataupun semuanya 10 besar ini dari Boyolali. Ngoten nggih Bapak Ibu. Pokoknya semangat terus. Deadline-nya tanggal 4 ya. Oke, terima kasih Bu Irma dari Bu Peti, monggo. Motivasi untuk teman-teman semua yaitu hanya kata mau. Saya mau dulu mendaftar, mau dulu melakukan, mau dulu bebas dari zona nyaman. Terima kasih dari saya. Mbak Betty, saya juga mau, tapi baru pusing garap tugas pembatik 3. Oh, sama Ibu. Lanjutkan Bu. Sarang kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sosialisasi kita dan juga peningkatan keterampilan tentang pembuatan naskah dan video praktek baik dalam rangka Jambore GTK Hebat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma, Bu Betty, dan juga Pak Dodo yang sudah mengisi materi. Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah, dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Dari kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi